Hai guys, akhir tahun 2025 liburan kemana? Ada yang sama kayak aku nggak ya? Aku kali ini mau eksplor Jawa Tengah dan kali ini aku ada di Gambir untuk naik kereta ke arah stasiun Tawang yang ada di Semarang. Ikuti keseruan aku yuk. Aku berangkat dari stasiun Gambir itu jam 12 tepat, naik kereta Argo Merbabu siang. Jadi kita akan menuju ke peron 1. Argo Merbabu ini merupakan salah satu kereta eksekutif yang berangkat dari Gambir menuju stasiun Tawang. Jadi kalau ke Semarang itu keretanya banyak banget ya guys. Ada kereta yang khusus ke Semarang seperti Argo Merbabu, Argo Sindoro. Terus juga ada juga kereta yang ke Surabaya melalui Semarang. Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Semarang Tawang. Terima kasih. Pukul 12 tepat, kereta diberangkatkan dari stasiun Gambir. Dan seperti biasa, para petugas di KAI itu akan memberikan salut dan menyambut kepergian kita dari stasiun Gambir menuju ke stasiun tempat tujuan kita ya guys. Aku memilih moda transportasi kereta untuk keberangkatan ini karena berbagai alasan. Di antaranya yang pertama jelas kenyamanan. Udah pasti kereta tuh nyaman dan tepat waktu. Terus juga aku udah lama banget nggak naik kereta jarak jauh di Pulau Jawa. Terakhir itu ke Yogyakarta di pertengahan tahun 2025. Karena itu aku akhirnya pilih naik kereta guys. Udah lama banget nggak nikmatin Hokben di atas kereta kayak gini. Terakhir mungkin tahun 2011 kali ya, waktu aku kerja praktek ke daerah Cilacap. Karena biasanya aku tuh kalau di kereta mesan makanan di kereta restorasinya. Cuma karena pengalaman di Jogja kemarin, makanan banyak yang habis, akhirnya aku memutuskan bawa bekal sendiri guys. Dan nikmatin Hokben di atas kereta sambil menikmati pemandangan yang indah, di antaranya sawah dan berbagai ladang atau perbukitan, itu menambah nikmat makanan yang kita santap ya guys ya. Sambil makan kita bisa memikirkan banyak hal, rencana-rencana ke depan itu kayak gimana, atau bisa juga introspeksi diri sepanjang tahun 2025 itu apa aja yang udah kita lakukan. Meski nggak seindah jalur selatan, tapi jalur utara juga memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan kalau siang hari ya guys. Sebenarnya tujuan utamaku ke Jawa Tengah kali itu ke Karimun Jawa guys. Dan di bulan Desember ini cuacanya kan lagi bener-bener luar biasa ya. Curah hujan tinggi, terus lihat aja tuh mendungnya tuh bener-bener parah guys. Dan gak lama langsung turun hujan deras guys. Dan jujur aku tuh takut banget ke Karimun Jawa kali ini karena aku takut di sana tuh nggak dapat experience yang aku harapkan. Karena kan ini wisatanya pantai dan keliling pulau. Kan nggak asik banget kalau hujan-hujan ya guys. Jadi sepanjang perjalanan tuh aku tuh berdoa semoga selama di Karimun Jawa itu dapat cuaca yang cerah dan mengasihkan. Hujan-hujan enak banget ngeteh kan guys. Jadi aku memutuskan ke kereta restorasinya ya. Dan ini looksnya lumayan mewah dengan ornamen Natal. Meskipun masih kalah bagus dibandingin kereta Progo yang terakhir kali aku naikin gitu. Tapi ya lumayan lah, ini lumayan bagus juga. Dan ruang restorasinya saat itu penuh ya. Alasan lain aku memilih naik kereta, ya karena aku tuh mau ngeliat pemandangan laut ini guys. Jadi kalau kalian ke Semarang atau sebaliknya, pasti kalian tuh akan melewati jalur pantai utara ya. Dan ini tuh kalau lagi nggak mendung kayak gini, itu kalian bisa lihat sunset guys jam-jam segini nih. Ini kan sekitar jam 5-an ya. Itu udah mulai kelihatan sunsetnya, tapi kan mendung. Jadi tidak memungkinkan guys. Dan itu menjadi salah satu consider aku untuk memutuskan selalu berdoa agar supaya besok di Karimun Jawa tuh cerah. Karena kalian lihat sendiri tuh kalau pantai terus mendung tuh kan kurang bagus ya untuk foto atau apapun itu. Jam 17.20 kereta mulai memasuki stasiun Tawang. Ini jadi tempat pemberhentian terakhir bagi seluruh penumpang ya guys. Dan stasiun Tawang ini tuh jadi salah satu stasiun tersibuk di daerah Jawa karena jadi tempat transit atau tempat berhenti banyak kereta eksekutif lainnya, terutama untuk yang ke arah Jember atau ke arah Malang atau juga yang ke arah-arah Surabaya atau Jawa Timur. Stasiun lumayan besar dan khas stasiun untuk kereta eksekutif, quiet tapi lumayan hektik juga ya. Sekarang jam 17.22. Wah, akhirnya balik lagi ke Semarang.
Nggak sabar mau kulineran, terus mau apa lagi ya? Ya mau keliling-keliling kota lama ntar malam deh. Kali ini ikutin aku jalan kaki ke hotel ya guys. Jaraknya itu nggak terlalu jauh dari stasiun Tawang, kurang lebih sekitar 500 meter aja. Ini sih vibes-nya gue banget lah. Gila, gue happy banget sama vibes-nya. Kota lama Semarang bagus banget. Jadi gue pilih nginep itu di Hotel Boboport namanya. Itu dekat banget sama stasiun Tawang. Jalan kaki 5-7 menit, 500 meter aja. Kenapa pilih hotel ini? Karena dia dekat dari stasiun kan, dan besok pagi tuh harus naik shuttle dari stasiun juga. Terus yang kedua, ini kan area kota lama tuh bagus buat wisata ya, terutama malam hari ya, ada banyak kafe gitu. Jadi ntar malam juga mau eksplor daerah sini, makanya langsung pilihlah hotel-hotel dekat sini. Dan karena Bobopot itu murah, cuma 100.000, jadi gue pilih lah itu. Ini baru datang aja, baru jalan kaki, tepatnya udah ketemu kafe bagus nih, namanya Amano Gawa. Agak-agak Jepang-Jepang gitu sih, dan banyak yang foto-foto tuh di situ. Jadi kota lama Semarang ini nih terkenal sebagai tempat wisata ya guys. Karena apa? Karena vibes-nya tuh lumayan unik, dikelilingi oleh banyak kafe-kafe dan juga tempat makan yang kece-kece dan juga enak-enak pastinya. Selain itu karena tempat ini tuh dipenuhi oleh bangunan-bangunan tua khas Belanda atau khas Eropa, seperti Gedung Marba ini ya guys. Selain itu ada juga Gedung Spiegel, ini juga salah satu yang ikonik di sini. Dan di depan sana itu ada sebuah gereja yang sangat kental dengan nuansa-nuansa Eropanya ya. Meskipun katanya sekarang sudah dipugar atau diperbaiki lagi, tapi kesan tuanya itu masih ada dan itu menambah keindahan dari gereja itu tersebut. Oh iya, kalau kalian mau ke sini, enaknya itu ke sini tuh sore-sore kayak gini ya guys. Jadi nggak terlalu panas karena aku pernah lewat di siang hari itu panasnya luar biasa daerah sini. Jadi enak tuh sore-sore kayak gini, itu tuh adem dan tidak terlalu panas. Juga vibes-nya tuh nambah cantik karena ada beberapa lampu yang sudah mulai hidup ya kayak gini ya. Jadi vibes-nya tuh cantik banget guys kota tua ini. Nanti yang waktu malamnya tuh jauh lebih cantik lagi guys. Dan di sini tuh banyak fotografer-fotografer pinggir jalan yang kalian bisa minta atau bayar jasanya untuk memfoto kalian dengan nuansa gedung-gedung tua seperti ini gitu. Jadi jangan lupa dimanfaatkan ya guys. Setelah jalan kurang lebih 5-7 menit, akhirnya kita sampai juga di Bobo Box. Akhirnya sampai. Ini tempatnya enak banget. Tuh, bener-bener strategis banget guys. Di antara kafe-kafe kota lama. Oh, masuknya lewat mana? Tapi kita lihat dulu ya. Mutualisme. Lobinya di sini. Oh, ini lobinya. Ada tempat kopi buat manasin makanan, ada dispenser. Ini. Halo Kak. Iya, aku beli kamarnya itu dari aplikasi Bobobox langsung, dan situ tuh ada voucher kalau kalian baru pertama kali booking dari aplikasi ya guys. Jadi manfaatin itu. Nah, setelah kita check in, kita akan dikasih kunci. Yang pertama itu untuk naruh sepatu kita di locker. Jadi yang boleh masuk ke area Bobobox itu tuh hanya orang-orang yang memakai slop dari Boboboxnya. Sementara alas kaki kita akan kita taruh di dalam locker ini. Jadi nanti kalian jangan lupa ganti alas kaki dulu ya sebelum masuk ke area Bobo Box-nya ya guys. Untuk kunci kamarnya, kalian akan mendapatkan barcode di handphone kalian. Nah, itu digunakan untuk masuk ke area Bobo Box ini dan juga untuk masuk ke dalam kamar kalian ya. Jadi ada scannernya di dekat kamar kalian.
Ya jadi ini dapetnya kamarnya di bawah guys. Kenapa pilih itu? Karena gue males naik-naik ke atas kalau malam. Jadi gue pilih di bawah aja lah. Dan ya dibilang kecil, gak kecil banget, tapi dibilang gede ya enggak gitu loh. Kalau buat tidur doang oke lah. Oh itu ada control panelnya guys. Fasilitasnya oke, lampu-lampunya ntar bisa diganti-ganti nih malam. Terus ini dapat anduk 2. Ini kontrolnya dari sini nih nanti. Good afternoon Ahmad ya nama gue ya. Lightnya ada, kontrol oke. Oh ini bisa ganti-ganti lampunya kalau warna hijau. Hihi berubah jadi hijau. Gini berubah lagi. Tuh lampunya berubah-berubah guys. Hijau aja lah. My favorite colors. Oh ini juga ada tirainya buat kalau misalkan ini. Tuh oke. Bisa ditutup. Kalau enggak juga oke. Yaudah mau mandi dulu. Terus mau istirahat. Mau keliling dulu baru istirahat. Yaudah yo, kemon. Malamnya aku pergi ke nasi gandul Pak Mehmet. Ini wajib kalian datengin ya guys. Tuh rame banget kan. Ini nasi gandul dengan berbagai macam isian. Ada daging, sandung lamur, babat, dan lain-lain. Yang enak tuh sandung lamur dan juga kikilnya ya guys. Ini udah terkenal banget loh. Dan rasanya bener-bener enak, gurih, dan mengenyangkan pokoknya. Ini jam 1 malam guys. Di area Kota Lama. Gue putusin jalan kaki. Ngantuk banget. Ngantuk asli. Baru tidur sekitar jam 9:30. Jam 1 harus bangun karena jam 2 itu harus udah sampai di stasiun. Ya karena travel gue jalan jam 2 ya. Buat ke Jeparanya. Dan tadi nanya security di hotel. Dia nyaranin jalan kaki aja karena deket banget. Kalau gue harus naik GoRide atau Grab gitu malah nunggunya lama katanya. Kalau naik GrabCar juga. Jadi ya udah kita jalan kaki deh. Meskipun tempatnya sepi banget ya. Literally sepi sih. Meskipun udah malam dan sepi, tapi daerah Kota Lama dan dekat stasiun Tawang itu aman banget. Jadi nggak usah khawatir kalau harus jalan kaki kayak gue tadi ya guys. Dan karena stasiun Semarang tuh dilewati banyak kereta, dia tuh selalu rame meskipun ini udah jam 1 malam. Untuk ke Karimun Jawa, aku harus naik travel ke arah Jepara dulu. Dan meeting pointnya itu ada di KAI Teras yang ada di Stasiun Tawang. Nah ini tempat KAI Terasnya. Di situ tuh ada tempat shuttle berhenti ya guys. Trans. Ini day transnya guys. Aku pilih day trans karena jadwal keberangkatan itu pas. Jadi sampai sana tuh nanti jam 5 dijadwalkan. Dan karena udah sering ke Bandung pakai day trans, jadi udah tahu ya kira-kira kenyamanannya seperti apa kalau naik day trans. Ternyata day transnya datangnya kecepatan guys. Jadi jam 4 itu tuh udah sampai di Jepara. Dan karena aku bingung aku mau kemana dan nunggu di mana, aku memutuskan untuk pergi ke Masjid Agung Jepara dulu. Karena apa? Karena aku mau sholat subuh sambil istirahat bentar ya. Jadi sambil nunggu agak pagian, aku mau istirahat di sini sambil nanti aku tuh akan jalan kaki ke arah Gudeg Suye yang ada di dekat masjid ini ternyata. Dan Gudeg Suya itu menjadi destinasi sarapan aku berikutnya yang wajib kamu datangi. Ya, karena datangnya kepagian, mampir dulu di Masjid Agung ya guys. Ini udah jam 4.45. Kita mau sarapan dulu, cari gudeg yang terkenal di sini namanya Gudeg Suye. Kita lewat alun-alun, ini alun-alun nih. Masjid Agung dekat banget sama alun-alun ternyata. Lebih gampang lagi patokannya itu adalah mie gacoan guys. Tapi di sini mie gacoan gak 24 jam loh, heran loh. Nah ini gang ini nih, Gang Mustokoweni. Mustokoweni ini gangnya tinggal masuk ke dalam nanti ya. Kalau lihat dari reviewnya bagus-bagus sih, dan yang makan rame. Dia di dalam gang gini.
bukanya jam 5, tapi nggak tahu nih apakah sudah buka atau belum. Gudeg ini buka dari jam 5 pagi sampai sehabisnya. Biasanya itu jam 8 udah habis ya guys. Dan ketika aku datang jam 5 lewat dikit itu tuh udah banyak yang sarapan di sini. Dari aromanya udah tercium kalau gudeg ini tuh enak banget. Dan kalian wajib datengin kalau misalkan kalian pergi ke Jepara atau mau ke arah Karimun Jawa ya guys. Penjualnya ramah-ramah dan harganya itu tuh nggak terlalu mahal gitu loh. Dan rasanya bener-bener enak. Jadi ada ayam kampung, ada krecek, ada gudeg, ada kikil. Kalian bisa bebas pilih mau pedas atau tidak, lauknya apa aja gitu. Tipe gudegnya yang di sini tuh berbeda dengan gudeg yang di Jogja ya guys. Kalau di Jogja itu kan dominannya manis gudegnya itu. Kalau di sini tuh lebih cenderung ke gurih asin. Ya kalau dari sayur gurihnya itu agak manis gitu. Tapi untuk lauk yang lainnya itu cenderung asin dan kalau untuk kreceknya agak pedes sedikit. Kalau kalian ngerasa kurang pedes, kalian tuh bisa minta potongan cabai rawit dari si penjualnya. Nanti akan dikasih sambal berupa kayak irisan atau potongan cabai-cabai gitu dengan kuah. Tapi kalau kalian sama kayak aku nggak doyan pedes, cukup yang originalnya aja. Harga gudegnya bervariasi, untuk menu lengkap yang aku makan itu di angka 29.000 itu udah semua termasuk minum dan kerupuk. Dan kalau kalian cuma pakai ayam suwir serta telur aja, aku lihat pada apa namanya pembeli yang lain itu tuh bayarnya cuma sekitar 17.000 sampai 20.000 aja guys. Pokoknya wajib datang ya. Sudah kenyang, saatnya kita pergi ke pelabuhan dan naik ke kapal feri Sijinjai. Ini kapal feri yang akan aku naikin dengan tarif 151.000 ya guys. Tiba-tiba aku keinget waktu aku pergi ke Bali dari Banyuwangi ya. Dulu waktu zaman aku kecil, aku tuh naik kapal ke Bali itu tuh kayak gini guys. Jadi dari dermaganya itu orang pada naik jalan kaki bareng sama mobil-mobil ya guys. Jadi ini vibes-nya sama dan ukuran kapalnya ternyata tidak terlalu besar. Dan itu nanti akan mempengaruhi experience aku naik kapal ini. Jam 7 tepat, kapalnya berangkat dari pelabuhan Jepara menuju ke pelabuhan Karimun Jawa. Ini aku ngeliat dari lautnya lumayan bergelombang ya guys. Dan aku agak worry juga dengan ukuran kapal kecil ini. Tapi aku tetap positive thinking, kita akan sampai Karimun Jawa dengan selamat dan nyaman-nyaman saja. Ya, usai sudah perjalanan aku untuk explore di daerah Semarang dan Jepara di waktu pagi hari. Ini aku lagi menuju ke Karimun Jawa. Dan untuk kalian yang mau melihat keasikan apa aja yang aku lakukan di Karimun Jawa, jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya guys. Bye bye.